Halo dunia bankers. Apa yang kalian pikirkan jika ingin punya income tanpa harus ke kantor atau bekerja setiap hari? Video kali ini kita akan memberikan salah satu jawaban untuk dunia bankers. Semua yang ingin memiliki passive income. Di video kali ini kita akan membedah tuntas tentang dunia saham. Saham merupakan salah satu jenis investasi. Yang paling populer, definisi saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Setiap saham mewakili klaim atas bagian tertentu dari aset dan pendapatan perusahaan. Pemilik saham yang disebut pemegang saham memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan dan berhak atas pembagian dividen. Saham dapat menciptakan peluang bagi pemiliknya untuk turut serta dalam pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Investasi saham adalah proses membeli saham suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham. Apa keuntungan dan risiko dari memiliki saham? 1. Dividen. Pemilik saham dapat mendapatkan dividen yang berasal dari keuntungan perusahaan. 2. Capital gain. Jika investor menjual saham lebih tinggi dari harga beli, maka ia akan mendapatkan capital gain. 3. Hak untuk ikut serta dalam RUPS dan diakui sebagai pemilik perusahaan. 4. Memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Namun selain keuntungan yang pasti akan didapatkan jika kita berinvestasi saham, namun dunia bankers juga harus memperhatikan resiko yang akan timbul. 1. Capital loss. Jika investor menjual saham lebih rendah dari harga beli, maka ia akan mendapatkan capital loss. 3. Risiko likuidasi perusahaan. Jika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. 3. Risiko kebangkrutan. Jika perusahaan mengalami rugi dari waktu ke waktu, ada kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut. Kebangkrutan adalah risiko terburuk bagi pemegang saham, karena sebagai pemilik pemegang saham memiliki hak paling akhir setelah perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dipakai untuk hak gaji karyawan dan utang. Oleh karena itu berikut tips dan trik bagaimana cara membeli saham, khususnya untuk pemula. 1. Pilih perusahaan sekuritas. Memilih perusahaan sekuritas yang terpercaya dan berpengalaman dalam perdagangan saham. Anda dapat menggunakan media sosial atau situs berita untuk mengetahui pergerakan saham yang Anda ingin beli. 2. Buka rekening dana nasabah RDN. Setelah memilih perusahaan sekuritas, Anda perlu membuka rekening dana nasabah RDN untuk melakukan perdagangan saham online. 3. Lakukan deposit ke RDN. Setelah membuka RDN, Anda perlu melakukan deposit ke rekening tersebut. Deposit ini digunakan untuk membeli saham. 4. Beli saham lewat aplikasi. Anda dapat melakukan transaksi saham lewat aplikasi
perusahaan sekuritas, atau aplikasi trading yang disediakan. 5. Ketahui kapan waktu membeli saham. Sebelum membeli saham, Anda perlu memahami beberapa detail tentang prosesnya. Jangan membeli saham dengan uang yang tidak diperlukan atau tidak bisa diperlakukan. 6. Pelajari analisis saham sebelum membeli saham. Anda perlu memahami analisis saham untuk mengurangi risiko investasi. 7. Pelajari pergerakan saham. Anda dapat mengamati pergerakan saham melalui media sosial atau berita ekonomi dan bisnis untuk mengetahui pergerakan pasar. 8. Tentukan berapa banyak saham yang ingin Anda beli. Setelah mengetahui harga saham, Anda perlu tentukan berapa banyak saham yang Anda ingin beli. 9. Tentukan berapa banyak dana yang Anda siapkan. Sebelum membeli saham, Anda perlu tentukan berapa banyak dana yang Anda siapkan untuk investasi saham. 10. Beli saham saat nilai turun. Membeli saham saat nilai turun dapat menjadi strategi untuk mengurangi risiko investasi. 11. Hindari utang. Hindari utang saat memulai investasi saham, karena utang dapat mengurangi kemampuan Anda untuk menanggulangi modal investasi. 12. Kenali saham LQ45. Kenali saham LQ45 sebagai salah satu saham yang sering digunakan sebagai investasi jangka panjang. Saham LQ45 adalah indeks yang berisi 45 saham yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi serta beberapa kriteria lainnya seperti kapitalisasi pasar, likuiditas, kondisi fundamental perusahaan, serta prospek pertumbuhan perusahaan dan kriteria lainnya. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk membeli saham? Untuk membeli saham, Anda perlu mempersiapkan beberapa dokumen yang wajib disediakan. Berikut adalah beberapa dokumen yang dibutuhkan. 1. Kartu tanda penduduk KTP. KTP adalah dokumen pendukung identitas PMILIK saham. 2. Nomor pokok wajib pajak NPWP. NPWP adalah dokumen pendukung identitas pemilik saham bagi warga negara Indonesia. 3. Kitas dan paspor untuk warga negara asing. Dokumen ini digunakan sebagai bukti identitas dan legalitas untuk membeli saham. 4. Akta pendirian perusahaan AP untuk membeli saham dari perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Anda perlu memiliki AP sebagai bukti legalitas perusahaan tersebut. 5. Laporan keuangan dan prospektus. Sebelum membeli saham, Anda perlu mempelajari laporan keuangan dan prospektus perusahaan tersebut untuk mengenal pasti kinerja dan keberlanjutan perusahaan. 6. Rekening dana nasabah RDN. Anda perlu memiliki rekening dana nasabah RDN untuk melakukan perdagangan saham online. 7. Kode PIN. Kode PIN adalah kode unik yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian saham online. 8. Formulir pembuatan rekening saham. Formulir ini digunakan untuk mendaftar rekening saham dan melakukan transaksi saham online. 9. Kode PIN rekening saham. Kode PIN rekening saham digunakan untuk melakukan
Transaksi saham online. 10. Notifikasi transaksi. Setelah transaksi pembelian saham berhasil, Anda akan menerima notifikasi khusus melalui email atau aplikasi trading saham. Apa saja jenis-jenis saham yang tersedia? 1. Saham biasa common stocks. Saham biasa adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Pemilik saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas, seperti saham waran. 2. Saham preferred stocks. Saham preferen memiliki karakteristik antara saham dan obligasi karena bisa memberikan pendapatan pemilik saham. Preferen memiliki hak yang lebih tinggi dari pemilik saham biasa dalam menjadi penerima dividen. 3. Saham well-known blue chip stocks. Jenis saham yang mirip dengan blue chip, yang merupakan perusahaan yang terkenal dan memiliki nilai jual saham yang tinggi. 4. Saham makanan, jenis saham yang berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor industri makanan, seperti saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 5. Saham penny, jenis saham yang berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor yang lebih kecil, seperti saham BTL, Nusantara Sentra Karya Tbk. 6. Saham syariah, jenis saham yang memenuhi kriteria syariah, yang terdiri dari 30 saham yang memenuhi kriteria syariah. 7. Saham BUMN, jenis saham yang berasal dari perusahaan pelat merah yang tercatat dalam indeks saham BUMN atau IDX BUMN 20. 8. Saham ETF, jenis saham yang berasal dari Exchange Traded Funds ETF yang merupakan investasi yang berbasis pasar yang dapat digerakkan secara langsung. 9. Saham ADR, jenis saham yang berasal dari American Depository Receipt ADR, yang merupakan saham yang diterbitkan oleh bank-bank di luar negeri. 10. Saham IPO, jenis saham yang berasal dari Initial Public Offering IPO, yang merupakan saham yang pertama kali dijual kepada investor. 11. Saham pengembangan, jenis saham yang tercatat di papan pengembangan bursa yang memiliki aktiva bersih sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah, beroperasi minimal 12 bulan, dan pada tahun kedua setelah go public sudah harus MIN cetak laba. 12. Saham utama main board, jenis saham yang tercatat di papan utama bursa yang beroperasi minimal selama 3 tahun, sudah mencetak untung dan memiliki aktiva bersih minimal 100 miliar rupiah. Apa saja jenis saham yang cocok untuk investor pemula? 1. Blue chip stocks, jenis saham yang memiliki reputasi tinggi, merupakan leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 2. Income stocks, jenis saham emiten yang mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 3. Growth stocks well-known, jenis saham dari perusahaan yang mempunyai pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi.
4. Counter cyclical stocks, jenis saham yang paling stabil saat kondisi ekonomi bergejolak karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Investor pemula harus memahami bahwa semua jenis saham memiliki risiko dan keuntungan, sehingga perlu dilakukan pengkajian secara berkala dan melalui penelitian terlebih dahulu. Apa itu saham blue chip dan apa keuntungannya bagi investor pemula? Saham blue chip adalah jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dengan reputasi yang baik, kinerja yang stabil, dan kapitalisasi pasar yang besar. Saham blue chip memiliki beberapa ciri yang membuatnya cocok untuk investor pemula. Dua, stabilitas kinerja. Saham blue chip memiliki kinerja keuangan dan operasional yang stabil, seperti pendapatan yang konsisten, laba yang stabil, dan pertumbuhan yang moderat. 3. Kapitalisasi pasar besar. Blue chip umumnya memiliki kapitalisasi pasar yang besar yang mengacu pada total nilai pasar saham yang beredar dari perusahaan tersebut. 4. Diversifikasi. Saham blue chip telah diversifikasi, yang artinya investor memiliki beragam saham yang dapat memutuskan kerugian saat salah satu saham yang investor sedang anjlok. 5. Aman. Saham blue chip lebih aman untuk para investor karena tidak akan kehilangan terlalu banyak saat mengalami penurunan pasar. Keuntungan dari investasi dalam saham blue chip termasuk dividen yang konsisten dan likuiditas yang tinggi. Namun, seperti investasi apapun, ada risiko yang terkait dengan saham blue chip, seperti harga saham yang relatif mahal yang memerlukan modal yang lebih besar untuk berinvestasi dalam jumlah yang signifikan. Sebelum berinvestasi dalam saham blue chip atau saham apapun, penting untuk melakukan analisis serta mempertimbangkan tujuan keuangan dan toleransi risiko. Saham blue chip di Indonesia 2024 yang paling cuan. Saham blue chip di Indonesia pada tahun 2024 terdiri dari beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI dan memiliki nilai saham yang tinggi. Berikut adalah beberapa contoh saham blue chip yang mungkin akan menjadi pilihan investasi. 1. BBCA, Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia adalah perusahaan bank yang terdaftar di BEI. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp1.075 per lembar. 2. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia adalah perusahaan bank yang juga terdaftar di BEI. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp1.550 per lembar. 3. TLKM, Telkom Indonesia. Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp2.325 per lembar. 4. PPJAS, Pertamina Gas. PT Pertamina Gas adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi dan terdaftar di BEI. Nilai saham dari perusahaan ini
adalah Rp1.625 per lembar. 5. Memberi Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah perusahaan bank yang juga terdaftar di BI. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp1.150 per lembar. 6. ASI PT Astra International. PT Astra Internasional adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri dan terdaftar di BI. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp1.150 per lembar. 7. BRPT Barito Pacific. Barito Pacific adalah perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam dan terdaftar di BIR. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp810 per lembar. 8. Buka PT. Bukalapak.com PT. Bukalapak.co adalah perusahaan e-commerce yang terdaftar di BIR. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp276 per lembar. 9. CPN Carun Pokphand Indonesia. Carun Pokphand Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pakan, ternak dan terdaftar di BI. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp5.825 per lembar. 10. Ditva PT Jakva Comfort Indonesia. TBK. PT Jakva Comfort Indonesia Tbk adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang terdaftar di BI. Nilai saham dari perusahaan ini adalah Rp2.850 per lembar. Demikian beberapa informasi tentang investasi saham yang bisa dunia bankers. Semua jadikan pelajaran dan referensi untuk berinvestasi dan mendapatkan passive income. Jika ada bahasan yang ingin dunia bankers bahas di video selanjutnya, silahkan komen di bawah. Thanks for watching. Thanks for subscribe. Thanks for like. Thanks for share. And happy healthy. Don't forget to subscribe, share, and like.